Iya, Pak. Oke, mulai dari awal sampai akhir. Oke. Pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Sudah terus. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiklah kita berdoa yang mudah-mudahan apa yang kita inginkan pada hari ini dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan Ananda Lutfi untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu untuk memberikan kehadiran kalian ya. Oke, pertama Nia Yusifa Astuti ada ya. Kemudian Novi ada? Ada mana? Oke, tidak masuk. Sakit apa izin? Izin. Oh, izin sakit ya? Oke. Kalau sakit biasanya ada surat dari orang tua ya. Oke, nanti ketua kelas diurus. Kemudian Putri Naila Sari ada? Oh, sakit. Kemudian Ahmad Faisal. Hadir. Faisal hadir alhamdulillah. Kemudian Fama dari Hadir. hadir. Lutfi hadir? Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah hadir ya. Oke. Untuk mempersiapkan mental dan fisik kalian, ya Bapak salam sapa dulu. Apa kabar kalian hari ini? Adakah semangat di dadamu? Gimana? Iya. Kalau sedang melihat kalian semua. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita kepada negara dan bangsa kita Indonesia, maka kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Ya, boleh Ananda Faisal ya untuk memimpin lagu kebangsaannya. Silakan Ananda Faisal berdiri. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya untuk membiasakan kita membaca Al-Quran di rumah ya, karena Al-Quran ini merupakan pedoman kita, betul sekali. Yang selalu kita baca dan bacanya mudah untuk membiasakan ya, adalah kita berlatih mulai dari sekarang. Seperti itu ya. Al-Quran yang akan dibaca itu surat Al-Asri. Ya, paham ya? Paham. Kan? Hafal. Oke. Kita mulai dengan ta'awudz, terus basmalah, kemudian diakhiri dengan shadaqallahul azim. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar suatu materi. Masih ada yang ingat materinya apa? Siapa? Oke, siapa? Faisal. Faisal. Oke. Itu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Oke. Sumber hukum Islam itu ada berapa? Siapa yang sumber hukum? Saya Pak. Oke, Ada 3. Ada 3 sudah. Al-Quran,
Oke, ada lagi, mungkin ada yang mengingat hukum Islam itu ada apa saja? Coba. Oke. Jadi ada 3 sumber hukum Islam ya tadi ya. Ya. Ada Al-Quran, ada hadis, dan ada ijma. Dan hukum Islam itu ada 5 ya. Ketentuannya ada 5, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan makruh, mubah, dan satu lagi haram. Ya, oke. Itu Bapak anggap kalian sudah memahami semuanya dan itu sudah diterapkan di dalam kehidupan kalian sebelumnya di rumah ya. Oke. Apapun manfaat ketika kita mempelajari materi ini ya, bagaimana kita nanti bisa menunjukkan atau meneladani bagaimana perjuangan Rasulullah SAW selama berada di Mekah ya, dengan segala sesuatu yang dihadapi oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Oke. Namun sebelumnya Bapak perlu memberitahu dulu ya, adapun tujuan dari materi pada hari ini yaitu ya, kompetensi dasar dari materi adalah pertama meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. 2.10 bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Mekah. Yang ke-4.10 menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran itu ada 8. Sekalian disimak sendiri. Intinya adalah ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Ini ada 8 ayat, yaitu tentang meneladani dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya. Nah, baiklah, kita akan menyimak sebuah video ya, bagaimana gambaran dakwah Nabi Muhammad SAW selama berada di Mekah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rokul yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad SAW ke Indonesia. Topik ini sangat menarik karena akan mengungkap potret perjalanan dakwah Nabi di Mekah. Selain itu, pada topik kali ini kita akan tahu bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW bisa diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan bagaimana sikap kaum kafir terhadap dakwah Nabi, termasuk mengungkap misteri alasan lain di balik penolakan dakwah Nabi. Ini tahu, insya Allah semua akan kita bahas di sini. Dan kita membahasnya. Peristiwa kenabian terjadi di saat baginda Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, tahun 610 Masehi. Saat itu kondisi dunia baik di wilayah Arab maupun belahan dunia lainnya bagai berada di bibir jurang neraka yang membuat manusia melangkah cepat menuju kebinasaan karena saat itu mencapai puncaknya. Praktek-praktek kejahilian, musyrikan, khurafat, tahayul, juga perbuatan biadab lainnya merajalela di mana-mana. Maka tibalah masa beza yang ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Muhammad kala itu merasa prihatin dan seakan ada sesuatu yang mendorong sehingga beliau menjadi senang menyendiri, melakukan uzlah, menyepi seorang diri meninggalkan Mekah, beribadah menurut cara agama Ibrahim yang hanif lurus. Beliau meninggalkan rumah, merambah celah-celah bukit,
Ada yang tahu filosofi? Enggak, Pak. Nggak tahu ya. Nah, jadi seperti ini. Pak jelaskan. Windows Shopping. Jadi nanti kalian membuat sebuah karya. Bapak nanti akan sediakan RKPD ya dengan segala yang dibutuhkan ya. Kalian nanti mengungkapkan atau menganalisis substansi dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW ya ke dalam sebuah lembaran kertas karton seperti itu ya. Nah, diungkapkan di sana semuanya hasil analisisnya. Namun dalam hal ini kita perlu yang namanya kelompok belajar ya. Nah, Bapak jelaskan dulu. Nanti kita akan bagi dua kelompok. Nah, ini ada kelompok kuning dan kelompok orange ya. Bangkunya kuning, bangkunya orange, kemudian anggotanya merah dan anggotanya putih ya. Nah, anggap ini kelompok merah dan itu kelompok putih. Nah, di setiap kelompok nanti ada yang akan menjadi presentator yang bertugas untuk memberikan presentasi. Paham ya? Nanti gantian, nomor 1 dan nomor 2 bergantian. Ya, karena nanti ada 5, ada 10, berarti nanti 5 ya. Kemudian yang ketiga dan keempat nanti akan bertamu ke kelompok yang lain. Ya, Bisa jalan. hadir di kelompok lain, tanya-tanya. Seperti itu ya. Kemudian yang menjadi presentator menjelaskan kepada tamunya tentang hasil karya yang sudah dibuat. Nanti hasilnya ditempel lagi di buku atau di papannya. Paham? Ya. Dan nomor 4 sebagai komentator ya. Nanti akan bertamu ke kelompok putih atau bangku oranye ya. Dan nomor 3 dan nomor 4 di bangku oranye ya atau kelompok putih nanti akan bertamu ke kelompok kuning atau kelompok merah. Jadi akan jadi nanti di sini akan bertukar pikiran. Gitu ya. Oh iya. Setelah selesai ya bertamu ya. Bertamunya sudah selesai nanti akan kembali lagi ke kelompoknya. Paham? Ya. Nah, setelah selesai proses itu selesai baru nanti kita akan mengambil sebuah kesimpulan. Paham ya? Paham? Oke. Selanjutnya silakan boleh kalian membentuk kelompok dari sekarang ya. Kelompok sini sebagai kelompok kuning ya, bangku kuning maksudnya atau kelompok merah. Kemudian di sini sebagai kelompok orange atau sebagai kelompok putih. Gitu ya. Oke, silakan kalian bentuk kelompok. Sudah kalian membentuk kelompok ya. Satu lagi kita tambahkan yaitu teknik dari pengerjaan tugas kali ini ya, yaitu menggunakan teknik 5W1H. Apa itu 5W1H? Yaitu W-nya dari mana ya? Mulai dari what apa yang terjadi, kemudian who, siapa saja yang terlibat ya. When itu artinya kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keempat adalah where, di mana lokasi terjadinya ya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Why, mengapa hal itu bisa terjadi ya, apa sebabnya itu ya. Dan yang terakhir adalah how itu bagaimana ya, proses kejadiannya bagaimana itu terjadinya, prosedurnya apa gitu ya. Paham? Ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Oke, baik Bapak akan berikan kesempatan untuk kalian untuk mengadakan literasi dulu ya, membaca buku yang sebenarnya ini dibaca-baca dulu bukunya, memperdalam tadi. Setelah ini kita akan diskusi ya. Oke. Maka kalian mengamati gambar dulu ya, mengamati gambar. Ini adalah kondisi penduduk Mekah sebelum Islam. Coba mungkin ada yang bisa menanggapi
nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu apa? Nomor 1 Menyembah batu. menyembah patung. Jadi dulu sebelum Islam itu ada gitu ya, sebelum Nabi Muhammad itu diutus, mereka orang kafir Quraisy di Mekah itu menyembah patung ya, atau menyembah berhala. Nah, sekarang nanti analisis ya apa saja nama berhala itu ya, ada berapa gitu kan. Kemudian yang nomor 2 apa ya? Rokokan Pak. Bukan ya, bukan rokok. Dulu nggak ada rokok ya di zamannya ini. Ini apa? Minum ya, atau minum khamar kebiasaan orang dulu. Ketika sebelum Nabi Muhammad diutus ya, masyarakat Makkah suka minum khamar. Kemudian nomor 3 apa? Apa itu? Apa? Coba ada yang satu orang yang menjawab. Nomor 3. Ya, apa namanya? Suka melakukan kekerasan atau intimidasi kepada perempuan. Nah, ini nomor 4 apa? Gambar pertama perang. Nah, gambar apa? Gambar 4 menerangkan tentang perang. Jadi mereka suka berperang ya. Kemudian yang nomor 5 berdagang ya. Jadi gini, masyarakat Mekah dulu meskipun mereka itu disebut dengan orang-orang jahil ya, tahu jahiliyah itu apa? Jahiliyah itu apa? Gak tahu. Bapak kasih tahu. Jahiliyah itu artinya bodoh. Bodoh. Tapi di balik kebodohan mereka masih ada hal positif yang mereka punya, yaitu mereka suka berdagang. Selain itu juga mereka suka dalam hal kesenian. Nah, jadi jahil yang dimaksud dalam hal ini yaitu tentang akidah atau ketuhanan, itu yang disebut dengan jahiliyahnya. Ya, bodoh dalam hal ketuhanan seperti itu. Paham anak? Paham. Oke, jadi untuk memperdalam materi pada hari ini Bapak kasih waktu 15 menit kepada kalian untuk membaca bukunya. Silakan dibaca bukunya, Bapak kasih waktu 15 menit. Mulai dari sekarang. Baik, kalian sudah membaca tentang materinya tadi. Mungkin ada pertanyaan? Siapa? Saya, Pak. Ada apa? Mengapa orang kafir Quraisy itu membunuh bayi perempuan yang berlahir? Oh, gitu ya. Oke, ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawab pertanyaannya Novi tadi? Ada? Gak ada. Oke, kalau Bapak jawab nih ya, mengapa orang kafir itu dulu ya pada zaman jahiliyah membunuh setiap bayi perempuan yang berlahir? Kenapa? Karena bagi mereka lahirnya bayi perempuan adalah sebagai aib bagi keluarga mereka. Ya, sehingga bayi perempuan yang berlahir itu harus dibunuh. Alasan pertama itu aib. Alasan yang kedua, kenapa? Yaitu perempuan bagi mereka karena tidak bisa diajak perang, katanya seperti itu. Ya, paham? Jadi ada dua alasan. Perempuan itu dulu katanya menurut mereka tidak bisa diajak perang, dan kemudian yang kedua adalah bayi yang baru lahir itu adalah aib bagi keluarga mereka. Jadi ini tidak boleh ya kita tiru ya. Jadi kalau ada yang masih seperti itu sama saja dengan orang-orang jahili. Ya. Paham ya? Diskusi pada hari ini ya, Bapak ini ada poster yang sebagai kami di kalian. Nanti di poster ini kalian uraikan ya dengan menggunakan apa tadi? 5W atau 1H ya. Jadi ada dua poster di sini, nanti ada karton ya. Ada karton mana? Karton mana? Oke, nanti Bapak siapkan ya. Nah, nanti ini ditempel di sebuah karton, kemudian nanti kalian jabarkan dengan menggunakan metode 5W 1H ya. Oke, boleh untuk kelompok 1, dan ini adalah untuk
kelompok 2 ya. Jadi seperti itu. Nanti ditambah lagi nanti ada substansi ya untuk kelompok di sini menganalisis tentang substansi dakwah Rasulullah di Makkah. Dan untuk kelompok 2 nanti membahas tentang strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Makkah. Nah, paham? Ada pertanyaan? Tugasnya? Baik, anak-anak, silakan kalian sudah berada di kelompoknya kalian ya. Silakan kerjakan tugasnya mulai dari sekarang. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya kepada Bapak. Bapak siap membantu. Oke, Bu, silakan. Ya. Coba. Referensinya boleh ngambil dari buku nanti ya. Yang paling enak di rumah katanya. Rumah uji Pak. Ya, nanti untuk referensinya boleh ya kalian ya, boleh kalian nanti dari JP-nya kalau misalnya Di Google ya, buku boleh nggak apa-apa di Google Iya, Pak. ya. Nah, kemudian di buku ini dan kan sudah dikirim linknya di grup kelas ya. Nah, di materinya sudah ada ya. Silakan ya, selamat bekerja. Oke, semangat. Ya, ada pertanyaan? Jadi gini, ya, misalnya di sini one dulu ya. Jadi kondisi ini dan kondisi masyarakat apa di pentingnya pindahin data kotor ya. 1, 2, 3, action. Ini apa? Siap. Tinggal 5 menit lagi untuk prosesnya ya. Sudah selesai ya, silakan
Nanti ada yang menjadi peserta tahun, menjadi tuan rumah, ya, dan juga ada yang menjadi komentar. Silakan hasil karyanya ditempel di sebelah sana untuk kelompok 1, ya, di belakang ya. Kelompok 1 di belakang, kemudian kelompok 2 silakan nanti ditempel di depan ya. Oke, silakan ditempel. Ini galerinya tentang apa ya? Ini tentang reaksi orang kafir Quraisy. Yang pertama penolakan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua penolakan dan penentangan ini dipelajari oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, diantaranya Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Ini menganalisis tentang apa ya? Strategi dakwah Rasulullah SAW ini menggunakan dua cara, yaitu dengan sir diam-diam, nomor 2 terang-terangan. Ini galeri tentang apa? Ini adalah pengangkatan Nabi Muhammad SAW di dua negara pada umumnya dan kita. Baik, anak-anak, kita sudah melakukan diskusi tadi ya. Sudah bertukar informasi. Baik, kita masuk kepada kesimpulan sekarang. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? 1-2 orang? Ya. Saya, Pak. Oke, silakan. Pada masa jahiliyah, orang Quraisy masih menyembah berhala, minum khamar, berjudi, menjumpai perempuan yang baru lahir, dan bentuk kemungkaran yang lain. Oke, betul sekali ya. Jadi mereka bentuk kejadian seperti itu, gitu ya. Oke. Oke, baik anak. Sebelum kita mengakhiri pelajarannya, ya, Bapak perlu melakukan refleksi dulu. Oke, Bapak perlu tanya kesan dan pengalaman kalian selama belajar. Oke, bagaimana pengalaman kalian belajar pada hari ini? Kesannya bagaimana? Siapa yang mau mengungkapkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya bisa tahu pada awal dakwahnya Nabi Muhammad mendapat pembantah oleh orang kafir Quraisy. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Pembelajaran pada hari ini cukup menarik ya, karena kita sudah berkolaborasi tadi ya. Oke. Untuk materi hari ini tentang dakwah Rasulullah SAW, apakah kalian bisa meneladani perjuangan Rasulullah SAW di kehidupan kalian? Bisa nggak? Bisa ya, karena Rasulullah itu adalah sebagai uswatun hasanah bagi kita orang Islam. Ya, kita bisa meneladani tentang perjuangannya, dengan kesabarannya, ya, dengan amanahnya dalam menyebarkan agama Islam seperti itu. Kita sangat perlu untuk meneladani tentang dakwah Rasulullah, bagaimana beliau berjuang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini keselamatan kita sekalian seperti itu. Paham ya? Oke, untuk mengakhiri perjumpaan pada kali ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Langsung doa kita saja. Ya. Untuk menutup perjumpaan pada hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dimulai dari sekarang. Alhamdulillah. Jadi subhanallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the happiest year of my life.